Jakarta begitu berbeda ketika dibanding para pemimpin yang lalu dan ketika di bawah kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu kita tidak bisa heran kalau masyarakat Jakarta ketika Anies belum berhasil memenangkan Pilpres yang lalu, maka mereka berharap Anies kembali untuk memimpin Jakarta dan mereka meminta untuk itu secara terbuka. Demikian juga mungkin partai politik seperti Nasdem itu melihat bahwa begitu mayoritas rakyat Jakarta masih menginginkan Anies kembali memimpin Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita selalu, karunia berupa kesehatan, penjagaannya, perlindungannya, dan belas kasih-Nya kepada kita semua. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu ulasan terkait dengan begitu maraknya akhir-akhir ini desakan masyarakat agar Anies Rashid Baswedan kembali ikut pilkada, bertarung di pilkada DKI Jakarta, bukan hanya dari masyarakat Jakarta tetapi juga dari partai politik, terutama misalnya Nasdem, PKS, dan mungkin yang lain juga. Nah, saudara sekalian, kalau Nasdem kan sejak awal telah memprioritaskan bahwa bila Anies bersedia untuk maju kembali sebagai pilkada DKI Jakarta, maka dia adalah orang yang diprioritaskan. Bahkan informasi terakhir ini juga Ketua Nasdem secara terus terangan mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anies kembali memimpin Jakarta. Demikian juga masyarakat yang lain. Nah, saudara sekalian, dalam kaitan ini kita coba menghubungkan dengan hasil polling ya dari sebuah media online yang terkenal, media online nasional terkenal, yaitu Kumparan News, yang kemudian hasil pollingnya itu diumumkan pada tanggal 7 Mei 2024 di Kumparan News. Sebanyak 48,94% atau sebanding dengan 1.370 orang menilai Anies Baswedan cocok menjadi Gubernur DKI khusus Jakarta periode 2024-2029. Artinya kalau 28,90% itu kan nyaris 50%. Terdapat dari 2.818 responden yang berpartisipasi. Dalam polling ini ada 13 nama yang disodorkan tim Kumparan untuk pembaca pemilih. Mulai dari Sudirman Said, Heru Budi, Ahmad Sahroni, Ridwan Kamil, hingga Kaisang, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo. Saudara, berdasarkan hasil polling, ada 4 nama dengan jumlah pemilih terbanyak setelah Anies Rashid Baswedan. Pada posisi kedua ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan perolehan pemilih sebanyak 454 orang atau 16,11%. Selanjutnya Ahmad Sahroni dengan 364 pemilih atau 13,02%. Ridwan Kamil sebanyak 232 pemilih atau 8,33%. Ahmad Zaki Iskandar 87 pemilih atau 3,09%. Dan Mardani Alisera yang memilih 86 orang atau 3,05%. Sedangkan Kaisang Pangarep memperoleh 71 pemilih atau 2,52%. Lalu Sudirman Said dengan 54 pemilih atau 1,92%. Sisanya seperti Heru Budi, Erwin Aksa, Arsyad Rashid, Ida Fauzia, dan Rahayu Saraswati belum mendapatkan pemilih lebih dari 1% jumlah keseluruhan responden.
Saudara, sebelumnya Presiden Joko Widodo resmi menekan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ pada tanggal 25 April 2024. Jadi Jakarta bersiap untuk tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Khusus pembaca Kumparan News ini dari 2.000 lebih pembaca yang di polling itu, sebagaimana kita sampaikan tadi, Anies telak dipilih, yang diharapkan untuk bisa bertarung kembali dipilih kalau dia bertarung kembali di pilkada bulan November yang akan datang. Dan saudara, sebelumnya kita juga sudah sampaikan bahwa betapa banyak masyarakat ketika dia kalah di Pilpres, masyarakat DKI mengharapkan Anies kembali memimpin DKI Jakarta atau ikut serta dalam pilkada DKI, khususnya di DKI Jakarta, pilkada gubernur tentunya, karena begitu menurut mereka bahwa Anies seorang tokoh yang sangat santun terhadap dari sisi perilakunya maupun kebijakannya sangat bernuansa kemanusiaan yang luar biasa, pro terhadap rakyat kecil. Tentunya saudara sekalian, kebijakan Anies yang amat pro terhadap masyarakat Jakarta kecil dan prestasi dia membangun, misalnya mampu mendapatkan banyak penghargaan di dunia di sektor transportasi, kemudian pengolahan anggaran yang luar biasa, dianggap paling sukses dan tertib. Setidaknya itu dari badan selama 5 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari BPK, kemudian juga dari KPK dan lain sebagainya. Di sektor transportasi juga mendapatkan penghargaan dari dunia internasional dan lainnya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita perhatikan Anies Rashid Baswedan memimpin DKI Jakarta pada 5 tahun yang lalu, atau satu periode selama 5 tahun itu yang lalu, maka saya kira, dan dia pro terhadap banyak kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil, memperhatikan mereka luar biasa, sehingga kecintaan rakyat DKI Jakarta luar biasa terhadap Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan juga memiliki rekam jejak membangun Jakarta, memperindah Jakarta. Belum lagi kebijakan-kebijakannya memajukan Jakarta, misalnya membangun MRT, melanjutkan MRT, dan sukses ketika pada pemimpin pendahulunya belum sepenuhnya sukses menjalankan kebijakan itu. Kemudian misalnya menata Jakarta begitu indah, dan itu juga mendapatkan apresiasi dari orang-orang di daerah-daerah lain yang melihat, kemudian pergi pulang Jakarta, melihat Jakarta begitu berbeda ketika dibanding para pemimpin yang lalu dan ketika di bawah kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu kita tidak bisa heran kalau masyarakat Jakarta ketika Anies belum berhasil memenangkan Pilpres yang lalu, maka mereka berharap Anies kembali untuk memimpin Jakarta, dan mereka meminta untuk itu secara terbuka. Demikian juga mungkin partai politik seperti Nasdem itu melihat bahwa begitu mayoritas rakyat Jakarta masih menginginkan Anies kembali memimpin Jakarta, maka kemudian Nasdem menangkap itu sebagai suatu aspirasi yang penting dan begitu luas dari masyarakat Jakarta, sehingga bila Anies dicalonkan kembali mencalonkan diri di pilkada DKI yang akan datang, khususnya DKI Jakarta, dapat dipastikan Anies bisa memenangkan pilkada yang akan datang di DKI Jakarta. Nah, saudara sekalian, itu seiring dengan apa yang kita sampaikan tadi yang dilakukan oleh Kumparan News tadi, walaupun oleh beberapa pihak, kelompok-kelompok tertentu yang tentunya jauh sebelum pada pilkada yang lalu juga awal-awal mengatakan yang memenangkan itu justru lawan Anies, bukan Anies sendiri, tetapi kenyataannya dugaan mereka itu semuanya meleset, di mana Anies keluar sebagai pemenang yang cukup besar, dipilih oleh mayoritas rakyat, terutama ketika dia pada putaran kedua berhadapan dengan Ahok, atau Basuki Cahayapurnama.
Nah, saudara sekalian, ada satu kelebihan dari Anies yang sebagaimana kita katakan tadi, yang kita perhatikan adalah perilakunya yang tutur kata yang lembut terhadap ketika dia berkomunikasi kepada seluruh pihak, tetapi dia juga tidak memperlihatkan kepongahannya ketika dia menjadi pemimpin, tetapi dia juga begitu lembut terhadap rakyat warga yang dipimpinnya, itu warga Jakarta. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini Anies dirindukan untuk kembali membangun Jakarta atau memimpin Jakarta, itu hal yang sah-sah saja. Nah, saudara sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya kira bila Anies misalnya dicalonkan kembali atau ikut serta dalam pilkada yang akan datang, dari fakta-fakta yang ada, minimal dari informasi awal, dari polling awal ini, dapat diyakini bahwa Anies akan memenangkan pilkada Jakarta secara mutlak. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.